Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Yopi Febri Romhadi Esos sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas BPSDM Papua Barat. Perkenankanlah saya menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan dengan judul Gria Abipraya, Rumah Harapan dan Penghidupan bagi klien pemasyarakatan. Marilah kita simak tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Karena sapu hati hanya milikku, sapu bahagia karena sudah cintaku. Implementasi aksi perubahan dengan judul Gria Abhipraya, mewujudkan harapan dan penghidupan klien pemasyarakatan. Disajikan oleh Yopi F. Romhadi S. Sos. Kementerian Hukum dan HAM melalui Lembaga Pemasyarakatan, Lapas, dan Balai Pemasyarakatan, Bapas, di Indonesia, menjadi titik sentral dalam mengurangi angka kriminalitas di Indonesia. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999, tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, dan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan sangat berperan aktif untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan bagi narapidana, baik saat menjalani pidana maupun dalam proses reintegrasi sosial, agar upaya tersebut dapat mengurangi angka kriminalitas di Provinsi Papua. Dalam kehidupan sehari-hari, sering melihat dan mendengar dari berbagai media massa mengenai pengulangan melakukan perbuatan pidana atau residivis, masih dianggap faktor yang memberatkan. Seseorang yang telah berulang kali melakukan perbuatan pidana, residivis, hakim memandang hal tersebut sebagai alasan yang kuat untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat. Hal yang dapat merusak sistem pemasyarakatan, dengan adanya penjahat kambuhan atau yang biasa disebut dengan residivis. Para penjahat ini mengulangi kejahatan yang sama, meskipun dia sudah pernah dijatuhi hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Proyek perubahan pembentukan Gria Abipraya merupakan bentuk inisiatif dan inovasi yang patut diapresiasi. Karena program ini selain sejalan dengan program prioritas nasional pembangunan di bidang hukum terkait pemberdayaan masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif, juga memberikan kegiatan pembimbingan yang beragam, sehingga mampu memenuhi berbagai kebutuhan sekaligus menegakkan layanan kepada klien. Dengan Gria Abipraya, maka Bapak telah siap menyediakan bentuk-bentuk kegiatan untuk pidana alternatif sebagai dukungan dalam penerapan keadilan restoratif dan persiapan menyongsong berlakunya RKUHP. Salam pembaharuan, kami pasti. Rumah singgah atau Gria Abhipraya adalah tempat sarana asimilasi, penampungan sementara, rujukan pidana alternatif, wahana melakukan mediasi, konseling, pelaksanaan kegiatan pembimbingan, maupun layanan masyarakat dan penyelenggaraan untuk pendidikan berkelanjutan bagi klien pemasyarakatan. Fungsi Gria Abhipraya juga merupakan tempat penyelenggaraan unit usaha untuk kemandirian Gria Abhipraya dan wadah pelaksanaan latihan kerja dan produksi bagi narapidana maupun klien pemasyarakatan. Deskripsi proses kepemimpinan. Membangun integritas dan pengelolaan tim efektif. Tujuan ini penting, karena sistem informasi yang baik akan mempermudah pengambilan keputusan dan monitoring terhadap kemajuan organisasi. Pengelolaan tim yang efektif dapat memastikan bahwa tujuan aksi perubahan dapat tercapai dengan baik. Deskripsi hasil kepemimpinan. Milestone pertama. Capaian dalam perbaikan sistem pelayanan. Terbangunnya kesamaan komitmen dengan jejaring kerja. Di mana kegiatan ini reformer laksanakan pada tanggal 26 September, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Konsultasi awal dengan coach. Untuk memulai persiapan pelaksanaan aksi perubahan, reformer terlebih dahulu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan coach untuk menerima saran dan masukan.
koordinasi dan konsultasi dengan mentor. Pada tahapan ini, reformer mencoba menjelaskan kembali tentang tujuan pelaksanaan aksi perubahan. Sejumlah saran dan masukan dari Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bapak Endang Lintang Hardiman, SH, MH, selaku mentor, diantaranya, agar pelaksanaan aksi perubahan dapat memberikan dampak positif pada proses pembinaan dan pembimbingan bagi klien pemasyarakatan menjadi lebih baik. Milestone 2. Terbentuknya tim efektif atau tim kerja. Melaksanakan rapat pertemuan internal untuk membahas rencana pelaksanaan aksi perubahan dan pembentukan tim efektif. Hasil dari pertemuan ini adalah tersusunnya nama-nama yang tergabung dalam tim efektif untuk mendukung pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya dilakukan pengesahan SK Tim Efektif Aksi Perubahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Kegiatan pada milestone ini berlangsung dari tanggal 13 Oktober 2023. Milestone 3. Tersedianya data awal klien pemasyarakatan pada wilayah kerja Bapas Jayapura. Pemetaan kebutuhan klien harus dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jayapura, berdasarkan rekomendasi Litmas yang diberikan untuk setiap WBP yang telah menjadi klien pemasyarakatan sesuai dengan status masing-masing. Data hasil pemetaan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan penentuan jenis layanan dan penerima manfaat layanan Gria Abhipraya. Diharapkan jenis layanan yang diberikan dapat sesuai kebutuhan klien. Dalam melakukan koordinasi tersebut, reformer memperoleh saran maupun kritik yang sangat berguna bagi terlaksananya aksi perubahan ini. Milestone ini dilakukan pada tanggal 7 Oktober sampai dengan 30 Oktober 2023. Milestone 4. Terbangunnya komitmen bersama antara Kanwil Kemenkumham dengan stakeholder eksternal dan kelompok masyarakat. Bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Sebagai pimpinan dari reformer, kami melaporkan hasil rancangan aksi perubahan yang telah disetujui dalam seminar rancangan pada tanggal 25 September 2023 di LAN RI, Makassar. Pada milestone ini, reformer melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jayapura selaku pihak terkait atau user, yang akan menyelenggarakan Gria Abhipraya pada wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Koordinasi bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 AAB Pura. Bersama Kepala Lapas Narkotika Jayapura. Koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder eksternal. Audiens bersama Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri, S.I.K. Dia masuk dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi tidak selesai dia punya hukumannya. Ya, hukumannya karena kita sendiri yang memberikan stigma itu. Tentunya ini sangat bagus aja masyarakat itu. Mudah-mudahan ya orang binaan ini tidak kembali ke habitat. Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Pol Matius D. Fahiri, S.I.K. dalam sambutan dan arahannya menyampaikan sangat mendukung aksi perubahan tentang rumah singgah Gria Abhipraya. Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, Amin Sutikno, SH, MH. Pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua diwakili oleh Koordinator Pidana Umum Kejati Papua, Kapolresta Kota Jayapura yang diwakili oleh Wakapolresta Jayapura, AKBP Deni Herdiana, menyambut baik pembentukan Gria Abhipraya di Kota Jayapura. Selanjutnya, pertemuan dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Bapak Jonina, SE, M.Si. Kepala Dinasker Kota Jayapura sangat mendukung kegiatan pembinaan yang akan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan dalam penyelenggaraan Gria Abhipraya di Kota Jayapura. Terakhir, melakukan audiens bersama Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura. Milestone 5. Terintegrasinya data klien pemasyarakatan sebagai objek aksi perubahan. Dalam tahapan ini, reformer kembali melakukan konsultasi dan rapat bersama tim efektif, yang mana dalam rapat tersebut reformer menjelaskan hasil koordinasi internal dan eksternal yang telah dilakukan, dan rencana uji coba aksi perubahan. Pelaksanaan asesmen pembimbing kemasyarakatan atau PK kepada calon klien pemasyarakatan. Reformer dan tim efektif melakukan sosialisasi bagi narapidana yang akan diusulkan mendapatkan pembebasan bersyarat. Milestone 6.
Tersusunnya pelaporan dan hasil konsolidasi internal dan eksternal organisasi. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh reformer kepada stakeholder internal maupun eksternal, maka telah dibuat draft kesepakatan bersama sebagai acuan dalam penyelenggaraan rumah singgah Gria Abhipraya. Terintegrasinya data klien pemasyarakatan. Melaksanakan rapat koordinasi pembentukan kelompok masyarakat peduli pemasyarakatan atau Pokmas Lipas. Melaksanakan monitoring dan evaluasi. Melaporkan hasil MONEF kepada pimpinan. Manfaat aksi perubahan. Bagi organisasi. Mengurangi angka residivis, adanya sinergitas yang baik antara balai pemasyarakatan dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Bagi stakeholder. Membantu pemerintah daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Jayapura, menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang baik di Kota Jayapura karena menurunnya angka kriminalitas. Bagi reformer, terimplementasi proses pelatihan kepemimpinan pengawas, PKP, Angkatan 3 yang diselenggarakan oleh BPSDMD Provinsi Papua Barat. Strategi komunikasi yang diterapkan dalam penyusunan aksi perubahan ini, ialah dengan melaksanakan rapat-rapat internal di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua, untuk mengetahui respons dan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari stakeholder internal. Testimoni Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Papua. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Antonius M. Ayurbaba SH MSI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, mendukung sepenuhnya implementasi aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Yopi Febri Romhadi sebagai Kasubit Pelayanan Tahanan, Perawatan, Kesehatan, dan Rehabilitasi pada Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua tentang Gria Abhipraya atau rumah singgah dalam mewujudkan harapan dan penghidupan bagi klien pemasyarakatan. Kiranya aksi perubahan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi klien pemasyarakatan yang menjalani program pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan, dan tentu memberi dampak yang positif bagi institusi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, terlebih khusus Divisi Pemasyarakatan, dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses-proses pembimbingan untuk mewujudkan manusia mandiri sesuai dengan tujuan pemasyarakat. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura. Saya Amin Sutekno, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, mendukung dan menyambut baik inovasi Gria Abhipraya yang digagas oleh Saudara Yopi Romhadi, siswa PKP tahun 2023. Inovasi ini sangat relevan dan sangat bermanfaat bagi pengadilan, khususnya untuk hakim pengawas dan pengamat putusan. Sukses. Kapolresta Jayapura Kota, yang diwakili oleh Wakapolresta Jayapura Kota. Saya, AKBP Denny Herdiana, Wakapolresta Jayapura Kota, mendukung program aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang dibuat oleh Saudara Yopi Febri Romhadi SOS, selaku Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua, dengan judul aksi perubahannya yaitu Gria Abhipraya, mewujudkan harapan dan penghidupan klien pemasyarakatan. Inovasi ini dibuat tentunya untuk mempersiapkan wadah edukasi dan pembimbingan bagi klien permasyarakatannya. Mudah-mudahan dengan adanya perubahan ini dapat bermanfaat bagi institusi dan bagi masyarakat. Saya selaku Wakapolres Jayapura Kota menyampaikan kepada Saudara Yopi Febri Romhadi SOS, tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas.
dan terus berkarya untuk berbakti terhadap negeri. Sukses selalu. Salam hormat. Salam presisi. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Saya Jorina S.E. MSI selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura mendukung program aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas yang dibuat oleh Saudara Yopi Febri Romhadi Esos selaku Kepala Subbidang Pelayanan Tahanan dan Watkes Rehab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua dengan judul Aksi Perubahan Gria Abipraya mewujudkan harapan dan kehidupan klan kemasyarakatan. Inovasi ini dibuat untuk mempersiapkan wadah edukasi dan pembimbingan bagi klan kemasyarakatan serta standar operating prosedur SOP penyelenggaraan Gria Abipraya di Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jayapura. Semoga dapat bermanfaat bagi institusi dan bagi masyarakat. Kesimpulan. Dengan dibentuknya Gria Abhipraya Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Jayapura, dapat aktif dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat bagi pelanggar hukum dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan, dengan penghormatan terhadap harkat dan martabatnya sebagai manusia. Terciptanya kolaborasi antara Gria Abhipraya dengan berbagai pihak, untuk memberikan layanan dan dukungan bagi pelanggar hukum, baik anak maupun dewasa agar mampu kembali menjadi warga yang baik dan bertanggung jawab di tengah masyarakat. Gria Abhipraya menyediakan wadah kegiatan pemberdayaan klien pemasyarakatan, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, peran pemerintah daerah serta stakeholder lainnya dalam rangka perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggar hukum, agar dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan diterima kembali di masyarakat. Demikianlah laporan implementasi aksi perubahan yang telah saya sampaikan. Kiranya aksi perubahan tentang Gria Abipraya ini senantiasa dapat memberikan informasi yang penting bagi klien pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan, tapi juga bagi stakeholder dan masyarakat yang ada di Papua, khususnya yang berada di Kota Jayapura. Salam pembaharuan, kami pasti.